Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati dalam doa pembacaan Sabda Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengimani bahwa Injil-Mu adalah kekuatan yang berkuasa atas kami. Karena itu kami hendak membaca dan merenungkan Sabda-Mu. Kami percaya kekuatan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami Sabda-Mu, untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membuka kitab Roma pasalnya yang pertama, ayat 16 dan 17 sebagai nats perenungan dalam ibadah ini. Roma pasalnya yang pertama, ayat 16 dan 17. Demikian sabda Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian sabda Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman Tuhan dengan baik, yang selalu merenungkan firman Tuhan secara tepat dan mampu melakukannya dalam hidup setiap hari. Tema yang diberikan oleh Gereja Kristen Sumba dalam perayaan hari ulang tahun ke-144 Injil masuk ke tanah Sumba. Injil itu kekuatan Allah. Sesuai juga dengan perikop dalam kitab Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Ada sukacita hari ini? Macam kata ada ini dia antara ada dan tak ada gitu ya. Sekali lagi, Shalom. Itu baru ada. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, 144 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1881, ketika keadaan dunia saat itu belum mengenal yang namanya pesawat, ponsel, internet, dan ketika Pulau Sumba juga masih sunyi dari kabar keselamatan, Injil Tuhan yang penuh kasih berkenan menjangkau Pulau Sumba. Tuhan menggerakkan hati para sending untuk mengutus para pekabar Injil ke Pulau Sumba ini, yang saat itu kalau mau dibilang secara geografis sulit untuk dijangkau Pulau Sumba ini, dan secara spiritual sangat terikat orang Sumba itu dengan kepercayaan leluhur Marapu. Para utusan yang diutus oleh para sending ke Sumba menempuh perjalanan laut yang panjang dan berbahaya. Mereka tiba di Sumba menghadapi kondisi alam yang berat, hutan yang lebat, ada juga pegunungan, sungai yang tanpa jembatan. Tidak sama seperti kita ya saat ini. Dan hampir kala itu tidak ada sarana dan prasarana seperti saat ini. Para utusan ini, para penginjil, mereka berjalan kaki kala itu, menunggang kuda dari kampung ke kampung. Mereka menghadapi cuaca yang sungguh dan sangat ekstrim. Bahkan mereka juga harus mengalami serangan penyakit, ya, iklim tropis, bahkan juga tantangan lainnya. Namun kita mendapati bahwa para
setia pada akhirnya. Walaupun di antara mereka ada juga anggota keluarga yang meninggal dan tidak sempat kembali ke negeri Belanda. Ya, para sendiri saat itu ada di Belanda. Mereka dikuburkan di tanah Sumba, namun Injil yang mereka bawa itu tidak mati. Mereka menanam benih yang kini telah tumbuh dan berbuah menjadi gereja yang hidup yang kita sebut saat ini dalam wadah yang cukup besar, Gereja Kristen Sumba. Dengan ribuan jemaat yang ada, sekolah, rumah sakit, dan karya pelayanan yang tersebar di pulau ini. Dan satu keyakinan kita bahwa semua itu boleh terjadi karena Injil adalah kekuatan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Di sini kita menemukan Rasul Paulus menyatakan, "Aku tidak malu terhadap Injil." Pernyataan ini kalau kita lihat adalah sebuah pernyataan yang sangat kuat dan berani yang keluar dari mulut seorang Rasul Paulus, yang tentunya ada di zaman atau konteks yang tidak mudah. Dia ada di kota Roma yang di dalamnya ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yunani. Orang Yahudi kala itu memiliki latar belakang agama yang kuat. Mereka menerima hukum Taurat, nabi-nabi yang datang, dan percaya bahwa mereka adalah umat pilihan yang menerima janji khusus dari Allah. Mereka menantikan yang disebut Mesias itu sebagai pembebas yang mampu melawan dan berperang atas musuh-musuh yang datang pada orang-orang Yahudi. Dan bagi mereka, Mesias itu seharusnya datang dengan kuasa politik dan kemenangan. Tetapi kemudian mereka mendapati bahwa Yesus yang disebut Mesias itu datang dalam kerendahan. Karena apa? Karena ia disalibkan. Inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi sampai dengan saat ini tidak menerima yang disebut Injil. Demikian juga dengan orang-orang Yunani. Mereka hidup dalam budaya filsafat yang kuat. Bagi mereka, akal budi pengetahuan, kearifan dan keindahan dewa-dewa yang dibangun sedemikian rupa, menurut mereka itu adalah segalanya. Hingga konsep tentang Allah yang menjadi manusia dan disalibkan itu dianggap oleh orang-orang Yunani sebagai hal yang tidak masuk akal. Bahkan yang paling sadis mereka katakan itu adalah kebodohan. Orang Yunani lebih menghargai kekuatan intelektual daripada iman dan penyerahan diri dalam Injil. Namun sekali lagi, bagi Rasul Paulus dengan seluruh kekuatan dan keberanian dalam imannya kepada Injil, ia menyerukan dan mewartakan bahwa Injil itu bukanlah kelemahan. Orang yang percaya kepada Injil bukanlah orang yang bodoh, tetapi justru ketika orang menghidupi Injil, di situ ada kekuatan Allah yang menyelamatkan dirinya dari semua godaan di dalam dunia ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kekuatan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini ayat 16 dan 17 dalam bahasa Perjanjian Baru atau bahasa Yunani itu dikenal dengan kata dinamis, yang memiliki arti bahwa kekuatan itu mengajarkan bahwa Injil bukan hanya sekedar informasi yang disampaikan secara khusus oleh para pengabar Injil, tetapi sesungguhnya kekuatan atau dinamis yang dimaksudkan di sini adalah sebuah kuasa yang bersumber dari Allah yang mampu
yang baru di dalam Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Injil yang sama yang disampaikan atau didengungkan oleh Rasul Paulus kini atau saat ini menjadi identitas kita, Bapak Ibu, yang kita baca dan renungkan dalam apa yang kita sebut sebagai Alkitab ini, yang dalam kitab Timotius mengajarkan bahwa Alkitab mampu membawa kita dan mengajarkan kita untuk memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena itu di tengah peringatan hari ulang tahun ke-144, Injil masuk ke Pulau Sumba. Bahkan secara khusus juga yang mendarah daging dalam pelayanan kita, Injil ini pula yang juga menghantar kita secara khusus dalam persekutuan di jemaat ini. Apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan dan peringatan syukur ini? Yang pertama, kita diharuskan untuk hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, iman adalah dasar dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentunya bukan iman kepada adat, bukan iman kepada manusia, tetapi sesungguhnya iman kepada Yesus Kristus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan dan juga sekaligus juru selamat bagi kita. Artinya apa? Bahwa kita harus mengakui kita ada sampai dengan saat ini. Jika bukan karena Kristus, kita bukanlah apa-apa. Kita harus mengakui bahwa tanpa Kristus kita tidak bisa diselamatkan. Ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah untuk selamanya, tetapi hidup kita di dalam dunia ini akan menghantar kita untuk menuju pada kehidupan yang sesungguhnya. Sebagai orang percaya, kita akan hidup bersama dengan Yesus Kristus di surga yang kekal. Karena itu iman yang selalu didengungkan melalui pemberitaan Injil disampaikan kepada kita. Hidupilah Injil itu yang mengatakan bahwa iman yang engkau miliki itu haruslah mengantar engkau percaya sepenuhnya hanya kepada Kristus. Kristus yang telah mati di salib hanya untuk menyelamatkan kita manusia. Dan sesungguhnya dari pernyataan ini pun membuat kita harus menyerahkan seluruh hidup kita, pikiran kita, hati kita, dan kehidupan kita seutuhnya. Dan secara khusus setiap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, bawalah itu untuk selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan supaya kita dapat memilih yang terbaik untuk masa depan kita, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iman bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan dari mulut ini, saya percaya kepada Yesus, tetapi itu harus menjadi cara hidup kita. Karena sesungguhnya iman sampai kapanpun akan membuat kita tetap teguh berdiri. Dikala mungkin ada begitu banyak badai, ada begitu banyak godaan dalam kehidupan kita, yang datangnya dari pekerjaan kita, dari setiap usaha kita, bahkan di dalam kehidupan keluarga kita. Kadang juga kita harus diperhadapkan bagaimana kita harus terus mengabarkan tentang Injil Kristus. Tetapi ada saja orang yang dekat dengan kita menghantar kita untuk bertanya-tanya, sesungguhnya kekuatan Allah seperti apa yang membuat kita untuk setia pada Tuhan. Ingatlah bahwa orang-orang Yunani memakai pikiran mereka tentang bagaimana untuk tidak mengenal dan mengetahui
mengetahui tentang Injil. Tetapi pada akhirnya kita menyadari Injil itu berkuasa sampai pada kita saat ini yang percaya kepada Yesus. Karena itu di tengah persekutuan kita di jemaat ini, jangan biarkan gereja ini hanya menjadi bangunan, tapi jadikan gereja ini tempat kuasa Injil itu bekerja dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan pelayanan yang terus kita lakukan, yang kita katakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkanlah dunia melihat, orang-orang di sekeliling kita melihat bahwa jemaat kecil yang kita sebut jemaat prehowar mampu membawa pengaruh besar. Karena apa? Karena kita sudah menghidupi Injil itu. Jangan biarkan kuasa Injil berhenti di generasi kita saat ini. Karena itu sebagai orang tua, marilah kita mewariskan hal-hal bukan hanya soal kita mendapatkan harta yang begitu banyak, tetapi kita lupa untuk mewariskan iman tentang siapa itu Yesus. Dan kita sebagai anak-anak muda, jangan hanya kita jago atau hebat di medan tempur pekerjaan kita masing-masing, tetapi sesungguhnya Tuhan mau memakai kita untuk perkembangan pelayanannya di tengah jemaat ini. Karena itu bagi kita yang terus setia untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, walaupun kita katakan, kadang juga kita dikata-katai, kadang juga kita disalah-sangka oleh orang lain dalam pekerjaan pelayanan ini, Tuhan katakan, setialah. Ketika engkau setia pada perkara-perkara kecil, kedepannya engkau akan lihat perkara-perkara besar itu akan diberikan kepadamu. Imanilah dimanapun Tuhan menempatkan engkau, sesungguhnya Dia sedang membentuk engkau untuk menjadi baik dari hari ini. Yang kedua, kita belajar untuk menghidupi Injil ini dalam kesetiaan, memberitakannya kepada semua orang. Keselamatan yang kita terima sampai dengan saat ini bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi sesungguhnya untuk kita bagikan. Para pekabar Injil yang datang ke pulau ini tidak hanya percaya Injil, tetapi setia memberitakannya. Meski dalam penderitaan dan bahaya, mereka tetap setia sampai akhir. Kesetiaan memberitakan Injil hari ini dalam pemahaman kita sebagai orang percaya haruslah berarti menjadi teladan dalam perkataan yang kita ucapkan, sehingga tidak menyakiti orang lain. Pemberitaan Injil yang kita lakukan haruslah itu dimulai dari diri kita yang mengasihi sesama kita, sebagai sesama pelayan, sebagai jemaat yang harus kita layani, dan sebagai sesama yang harus kita cintai. Itulah Injil yang hidup. Dan disitulah firman Tuhan katakan, kekuatan Allah menjadi sempurna atasnya. Sebagai jemaat yang baru mandiri, mungkin bagi banyak orang, terlalu betul prehowar, sudah ada memang event besar. Benar ya, Pak Denny? 1 minggu lagi kita akan ada dalam perayaan bersama jemaat kita. 2 tahun ini telah menempuh perjalanan panjang yang juga tentunya sudah dilalui oleh para penginjil ketika mereka masuk Pulau Sumba ini. Kita pun demikian. Banyak hal yang harus kita lalui, baik sebagai pelayan, sebagai majelis jemaat, sebagai jemaat Tuhan. Kita bertanya-tanya, mampukah jemaat ini akan terus bergemilang dalam
dalam mengabarkan Injil Tuhan ataukah tidak. Sesungguhnya sampai dengan saat ini pun kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Dimanapun Injil telah diberitakan, kuasa Allah akan menghidupi itu. Karena itu, setialah pada panggilan. Marilah kita hidup dalam kasih, bukan dalam persaingan dan dendam. Hiduplah dalam kesetiaan. Jangan hanya puas jadi pewaris sejarah, tetapi jadilah pelanjut misi Injil. Bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Biarlah generasi mendatang dapat berkata, mereka bukan hanya merayakan Injil, tapi juga hidup mewariskannya dengan setia. Tuhan Yesus mau memakai saya dan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi alatnya, memberitakan Injil Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.